Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuni Eka Pratiwi dengan NPM 2315051007. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem track dan ciri-ciri dari sistem track tersebut. Jadi pernah nggak sih kalian itu melihat penampakan seismik yang penuh dengan garis-garis melengkung? Lalu kalian bertanya-tanya nih, bagian mana sih yang menunjukkan permukaan laut yang sedang naik dan bagian mana yang menunjukkan permukaan laut yang sedang turun? Nah, jawabannya ada pada suatu konsep penting dalam stratigrafi sekuen, yaitu sistem track. Di video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu sistem track, kenapa konsep ini itu sangat penting untuk interpretasi cekungan sedimen, serta bagaimana sih ciri-ciri dari tiap sistem track ini agar kita bisa mengenali langsung dari data seismik. Yuk kita simak videonya sampai habis. Sebelumnya, apa sih itu sistem track? Sistem track itu secara sederhana merupakan suatu kumpulan lapisan sedimen yang terbentuk pada rentang waktu dan kondisi muka air laut yang relatif mirip. Dalam satu siklus perubahan muka air laut relatif, kita ini mengenal 3 sistem track utama dan masing-masing mencirikan tahap perubahan muka air laut yang berbeda-beda. Kalau diurutkan dari yang paling bawah atau yang paling tua, itu urutan yang pertama adalah Lost Time System Track atau LST, yang kedua ada Transgressive System Track atau TST, dan yang ketiga ada Higgs-Time System Track atau HST. Lalu, kenapa sih kita harus menganalisis sistem track ini? Nah, kenapa sih sistem track itu penting? Karena analisis ini kita gunakan untuk menganalisis lingkungan pengendapan secara lebih detail. Selain itu, komponen litofasias yang lebih detail ini merupakan kunci untuk menganalisis potensi reservoir seperti shale rock atau batuan penyekat, reservoir rock atau batuan reservoir, sampai ke jenis trap atau playnya. Nah, jadi kalau kita salah mengidentifikasi sistem track ini, bisa-bisa nanti salah juga dalam prediksi di mana reservoir yang bagus itu berada. Lalu, bagaimana sih caranya kita untuk menganalisis sistem track ini? Sistem track ini dapat kita analisis dengan memahami bentuk dari geometri, termination atau bentuk akhir dari perlapisan, serta hubungan dengan bidang non-depressional atau erosional discontinuity atau bidang ketidakselarasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan dari masing-masing sistem track secara lebih detail, kita lihat dulu gambaran besarnya lewat gambar klasik dari file tahun 1987 ini. Nah, di sini itu kita bisa lihat gimana LST terbentuk saat muka air laut sedang turun dan mencapai titik terendahnya. Kemudian ada TST yang terbentuk saat muka air laut naik, retrogradasi ke arah darat, dan HST terbentuk saat muka air laut mencapai puncak lalu mulai landai sampai mulai turun kembali. Pada gambar ini juga kita bisa lihat seperti komponen dan istilah penting seperti sekuen boundary atau SB yang membatasi bagian bawah tiap sekuen, lalu transgressive surface atau TS, dan maximum flooding surface atau MFS yang jadi bidang pembatas antar sistem track. Nah, dari ketiga bidang inilah yang nantinya itu akan menjadi kunci buat kita itu membedakan satu sistem track dengan sistem track yang lainnya. Baik dari bentuk singkapannya, di data sumur, maupun di data seismik. Oke, kita yang pertama akan membahas tentang Lost Time System Track. Jadi apa sih Lost Time System Track ini? Jadi Lost Time System Track ini itu merupakan suatu set endapan sedimen yang terendapkan pada saat muka air laut relatif turun sampai pada saat muka air laut itu relatif naik kembali. Menurut Wagner tahun 1988, pada Lost Time System Track ini
biasanya pada bagian dasarnya itu akan dibatasi oleh Sakuen Benderi, sedangkan pada bagian atasnya ini akan dibatasi oleh transgressive surface atau bisa juga oleh maximum regression surface. Nah, kalau kita breakdown lebih lanjut, LSD ini sebenarnya itu tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada basin floor fan, yaitu suatu endapan kipas yang terbentuk di dasar cekungan. Yang kedua ada slope fan, yaitu kipas yang terbentuk di area lereng atau slope. Dan yang ketiga ada LSD prograding weight, yaitu sedimen yang terus muncul memaju ke arah cekungan. Dan karakter dari pola penebalan butir LSD ini secara umum itu menunjukkan pola coarsening upward, alias semakin ke atas ukuran butirnya akan semakin kasar. Nah, sekarang ada satu hal menarik nih yang biasanya itu bikin orang-orang bingung dan bertanya-tanya, yaitu perbedaan antara normal regression dan forward regression. Keduanya ini sebenarnya sama-sama regresi, alias garis pantai bergerak ke arah laut. Nah, bedanya pada normal regresi itu terjadi ketika muka air laut ini relatif masih naik, tapi pasokan sedimennya akan lebih besar dari kecepatan naiknya air laut, sehingga garis-garis pantai ini akan tetap maju ke laut. Sedangkan pada forward regression itu muka air lautnya relatif justru sedang turun. Nah, forward regression ini adalah keadaan garis pantai yang mana posisinya itu justru terletak di bawah lapisan yang lebih tua. Hal ini itu terjadi karena air laut itu turun perlahan-lahan, sehingga endapan yang lebih muda ini seolah menyusup dan terletak lebih rendah dibanding endapan yang lebih tua di atasnya. Nah, selain dari forward regression itu ada juga istilah inset valley. Inset valley ini adalah sungai yang terbentuk karena proses pengikisan yang terjadi akibat air laut itu turun. Jadi ketika muka air laut itu turun, sungai-sungai itu akan mengikis lebih dalam untuk mengejar base level yang baru. Dan hasil dari pengikisan inilah yang disebut inset valley. Yang kedua, kita akan membahas tentang transgressive system track. Nah, transgressive system track itu merupakan suatu set endapan dari sedimen yang terendapkan pada saat muka air laut itu relatif naik. Pada transgressive system track ini batasannya adalah transgressive surface di bagian bawah dan maximum flooding surface di bagian atas. Nah, karakter yang penting dari TST ini adalah jumlah pasokan dari sedimennya itu lebih rendah dibandingkan kecepatan akomodasi yang terbentuk. Karena itulah, maka sistem ini sebagian besar perlapisannya itu berupa on-lap atau berbentuk clean foam dengan geometri yang bersifat retrogradational, alias dia itu mundur ke darat. Secara pola vertikal, TST ini dicirikan oleh pola fining upward, yaitu ukuran butir yang semakin ke atas itu akan semakin halus. Hal ini karena semakin naik muka air laut, semakin jauh pula sumber sedimen kasar itu dari darat, sehingga yang terendapkan itu lebih banyak material halusnya. Pada diagram depo center TST ini kita bisa lihat 3 elemen khas dari TST ini. Yang pertama itu ada backstepping barrier, big cast, yaitu suatu endapan pantai penghalang yang terus mundur seiring dengan naiknya muka air laut. Yang kedua ada transgressive lag, itu semacam endapan residu kasar yang tertinggal saat transgresi berlangsung. Dan yang ketiga ada healing phase deposit, yaitu endapan fase yang mengisi kembali area yang dulunya pernah tererosi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang Higgs-Stein System Track. Jadi Higgs-Stein System Track atau HST ini merupakan suatu sistem antara maksimum Flowing Surface di bagian bawah dan batas sekuen di bagian atas. HST ini terbentuk pada saat laju penaikan muka air laut mulai turun setelah sebelumnya puncak. Nah, jadi pada fase ini itu laju pembentukan akomodasi menjadi lebih kecil dibanding laju sedimen, sehingga pola pengendapannya menjadi prograde atau memaju ke arah cekungan. Secara definisi umumnya ini, Higgs-Stein System Track ini merupakan suatu set endapan sedimen yang terendapkan pada muka air laut yang mencapai titik tertinggi sampai mulai turun kembali. Nah, untuk pola vertikalnya, HST ini juga bisa dicirikan dengan pola faining upward atau faining upward yang sejalan dengan karakter pengendapan yang didominasi sedimen halus seiring dengan melandainya laju kenaikan muka air laut menjelang fase Higgs-Stein. Nah, selain tiga sistem track utama tadi, kita akan mengenal salah satu sistem track yang yaitu ada self margin system track. Self margin system track ini terdiri dari endapan-endapan yang lebih tua pada suatu tipe 1 depressional sequence. Ciri dari self margin system track ini adalah polanya yang meningkat dari parasequence yang bersifat progresional berubah menjadi parasequence yang agradasional yang makin lama makin bertambah. Pada batas bawah dari self margin system track ini adalah tipe kedua sequence boundary yang relatif selaras dengan suatu unconformity yang terbentuk ke arah daratan, di mana self margin system track ini menipis, sedangkan batas atasnya itu adalah transgressive surface. Secara perlapisan, self margin system track ini itu menunjukkan pola yang on-lap terhadap sequence boundary yang berarah ke basin. Nah, self margin system track ini diendapkan selama akhir dari suatu penurunan relatif muka air laut sampai suatu penaikan muka laut yang kecepatannya bertambah secara progresif. Nah, kalau kita lihat di penampang seismik ini, self margin system track ini dicirikan oleh pola agradasional overlap. Nah, sekarang mari kita bahas tentang dua tipe sequence boundary yang jadi pembatas antar sequence. Yang pertama ada tipe 1 sequence boundary. Ini adalah suatu regional unconformity yang terbentuk ketika permukaan estuary turun dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan basin, sehingga menyingkap self terhadap erosi subreal. Biasanya itu permukaan laut itu turun sampai suatu titik yang dekat dengan self break atau bahkan ke arah laut dari self break itu sendiri. Sementara tipe 2 sequence boundary itu terbentuk ketika cekungan mengalami penurunan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan turunnya permukaan laut pada depressional shoreline break. Secara singkatnya, perbedaan utama dari tipe 1 dan tipe 2 ini ada pada beberapa luas erosinya. Tipe 1 itu erosinya menyebar luas di seluruh self, sedangkan tipe 2 erosinya jauh lebih terbatas, hanya di sekitar tepi cekungan saja. Nah, ini merupakan contoh dari semua konsep yang udah dibahas tadi. Kita bisa lihat pada penampang seismik Barrow delta ini, di mana di sini itu terlihat jelas bagaimana delta bagian bawah atau lower delta itu dipisahkan dari delta bagian atas atau upper delta oleh
suatu hailing path with dengan maximum flooding surface sebagai penanda utamanya. Hal inilah menjadi salah satu contoh bagaimana konsep dari sistem track yang tadi kita bahas dan bisa dikenal langsung pada data seismik. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita rangkum dulu semua yang sudah kita pelajari tadi. Jadi sistem track pada data seismik itu adalah dengan memperhatikan 3 hal tadi. Yang pertama itu ada geometri perlapisan, termination atau pola akhir perlapisan seperti onlap dan offlap, serta hubungan dengan bidang-bidang pembatas seperti secondary, transitive surface, dan maximum flooding surface. Nah, LST itu dicirikan oleh basin floor fan, slope fan, dan prograding weight dengan pola menebal ke atas atau coarsening upward, dibatasi oleh secondary di bawah dan transitive surface di bagian atasnya. Sedangkan TST itu dicirikan oleh pola retrogradational onlap, bentuk clinoform, dan pola mengecil ke atas atau fining upward dan dibatasi oleh transitive surface di bagian bawah dan maximum flooding surface di bagian atas. Sementara Hickson system track itu dicirikan oleh pola prograde terletak di antara maximum flooding surface dan juga secondary berikutnya. Dan yang terakhir ada self margin system track yang dicirikan oleh pola prograde terletak di antara maximum flooding surface dan yang dicirikan oleh pola aggradational offlap dan onlap ke arah basin dan dibatasi oleh tipe 2 secondary di bawah dan transgressive surface di atas. Nah, itu lah penjelasan dari saya tentang sistem track dan ciri-ciri sistem track. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.